warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Bu Rumiati, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik ya? Alhamdulillah. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan yang perlu kalian ketahui, yang pertama harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan, fungsinya untuk apa, dan jenis surat lamaran pekerjaan itu apa saja. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Kenapa surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat pribadi resmi? Karena surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada instansi. Di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang baku. Kemudian harus mematuhi sistematika yang benar. Kenapa dikatakan surat pribadi? Karena digunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun fungsinya, yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Karena di sini surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan di lembar folio. Jadi sebagai tanda bukti tertulis. Yang ke B, sebagai media atau alat komunikasi antara siapa, yaitu antara pelamar dengan pihak instansi. Yang ke C, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Ketika kalian mengajukan permohonan kerja melalui surat lamaran pekerjaan, itu sebagai bahan pertimbangan kalian untuk diterima di perusahaan atau di instansi yang kalian tuju. Di mana untuk surat lamaran pekerjaan harus diberikan beberapa lampiran agar menjadi pertimbangan kalian untuk diterima. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan menurut jenis pembuatannya itu ada dua. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup dan surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, kalau surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, berarti dalam satu folio atau dalam satu lembar folio surat lamaran pekerjaan itu tidak hanya terdiri dari surat lamaran pekerjaan saja, tetapi juga beserta daftar riwayat hidupnya. Letaknya di mana, Bu? Setelah bagian identitas pelamar, bisa langsung ditambahkan riwayat hidup pelamar. Jadi satu halaman, tidak beda halaman. Berbeda dengan surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Berarti beda halaman. Satu lembar untuk surat lamaran pekerjaan, satu lembarnya untuk daftar riwayat hidup. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Berdasarkan sumber informasi. Perhatikan, yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Bisa dari Suara Merdeka, dari Jawa Pos. Bagaimana penandanya? Berarti di kalimat pembuka bisa kalian bubuhkan informasi lengkap dari harian Suara Merdeka itu, misalnya berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di harian Suara Merdeka tanggal berapa bahwa PT apa membutuhkan tenaga kerja sebagai apa. Berarti itu menandakan bahwa sumber informasi lowongan pekerjaan berasal dari iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Berarti di kalimat pembukanya bisa kalian bubuhkan berdasarkan informasi dari media R2B, radio R2B, bahwa misalnya PT Kimia Farma membutuhkan
tenaga asisten apoteker lulusan SMK kesehatan misalnya. Jadi disesuaikan dengan informasi lowongan pekerjaan yang kalian dapat. Letaknya di mana? Yaitu di kalimat pembuka. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain juga sama. Berdasarkan informasi dari siapa, bahwa PT apa atau rumah sakit mana atau toko apa telah membutuhkan karyawan sebagai apa misalnya. Jadi harus jelas pada tanggal berapa, namanya juga disebutkan dari informasi dari siapa, jadi harus jelas. Yang D, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Maksudnya di sini memang tidak ada info lowongan, tetapi pelamar memang sengaja ingin melamar pekerjaan meskipun tidak dibutuhkan, dalam arti tidak ada informasi lowongan pekerjaan. Berarti bagaimana di kalimat pembukanya? Berarti langsung saja, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor HP, misalnya mengajukan permohonan kerja di mana, alamatnya harus jelas. Kalau memang tidak ada informasi lowongan, dan intinya berdasarkan inisiatif dari pelamar itu sendiri, ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi di dalam surat lamaran pekerjaan, isinya tentang apa? Informasi tertulis mengenai identitas, ya, permohonan seorang pelamar agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Intinya kaitannya dengan permohonan kerja seorang pelamar agar dapat diterima di instansi yang telah dilamar. Selanjutnya, sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat harus betul penulisannya. Selanjutnya, lampiran surat, berapa lamper yang akan kalian sertakan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian, nama dan alamat surat tujuan harus jelas, jangan sampai salah penulisan. Kemudian selanjutnya, salam pembuka surat, jadi harus bisa membedakan antara salam pembuka dengan pembuka surat. Selanjutnya, isi surat, penutup surat, dan salam penutup, diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang pelamar. Berikut contoh surat lamaran pekerjaan beserta penulisan yang benar. Berikut saya jelaskan. Untuk hal, perhatikan, hal lamaran pekerjaan tidak boleh diakhiri dengan titik. Lampiran satu berkas atau ditulis per lembar juga boleh. Misalnya ada 8 lembar, lampiran berarti 8 lembar. Kemudian penulisan tempat tanggal pembuatan surat, diperhatikan, rembang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan koma, 6 Juli, berarti tidak boleh pakai 06 Juli, berarti 6 Juli 2020, tidak boleh diakhiri titik, diperhatikan. Ya. Selanjutnya, alamat surat yang diawali dengan kalimat sapaan terlebih dahulu tidak boleh terdapat kepada, langsung saja, yang terhormat titik, Bapak atau Ibu personalia. Perhatikan di sini tidak boleh diakhiri titik. Kemudian penulisan PT, ya, PT tidak boleh diakhiri titik. PT titik Bumi Putra, berarti salah, langsung PT Bumi Putra. Jalan tidak boleh disingkat, Jalan Nasution 24 tidak boleh diberi keterangan nomor karena 24 itu sudah menandakan nomor, ya. Kemudian kota di bawah dari
jalan, yaitu Jakarta Timur, berarti tidak boleh diakhiri titik juga. Diperhatikan penulisan alamat surat yang benar. Selanjutnya untuk salam pembuka, ketika kalian menggunakan dengan hormat penulisannya, kata dengan diawali D kapital hanya huruf kecil dan diakhiri koma, tidak titik ya. Kemudian kalimat pembuka di sini guru mencontohkan adalah informasi lowongan yang berasal dari media cetak berdasarkan iklan lowongan pada harian Suara Merdeka. Perhatikan, untuk Suara Merdeka di sini ditulis miring, diawali dengan huruf S kapital dan M kapital. Tertanggal harus jelas tanggal berapa kalian menerima info ini, tanggal 4 Juli 2020, bahwa PT Bumi Putra membutuhkan tenaga kerja bagian marketing, titik. Sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dan bergabung ke dalam perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun identitas saya sebagai berikut, dijelaskan identitasnya ya. Nama, tempat tanggal lahir, kalau bisa ini tidak boleh disingkat ya, mohon maaf. Ini tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, kemudian nomor HP atau telepon ya. Usahakan nanti ketika menulis identitas nanti lebih diatur penulisannya menjorok ya, biar nanti kelihatan jelas identitasnya. Untuk penekanannya ya di sini untuk identitas nanti usahakan lebih menjorok biar nanti kelihatan identitas kalian. Sebagai bahan pertimbangan ya, berarti dilampirkan apa saja. Yang pertama daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi. Di sini tidak boleh pakai fotokopi. Jadi untuk bahasa bakunya fotokopi digabung. Fotokopi ijazah S1 yang dilegalisir tentunya diberikan kelengkapan. Fotokopi transkrip nilai. Kalau untuk tingkat SMK ya berarti fotokopi ijazah SMK. Fotokopi SKHUN yang dilegalisir, fotokopi sertifikat kursus dan pelatihan kalau memiliki, fotokopi sertifikat PKL kalau di SMK. Pas foto, mohon maaf ini ya penulisan yang benar, pas foto, ini masih ada yang salah. Jadi pas foto berwarna berukuran 3x4 2 lembar. Jadi untuk bahan pertimbangan ini disesuaikan dengan yang diminta dari iklan, yang diminta dari instansi atau kantor yang memberikan iklan lowongan pekerjaan, disesuaikan. Selanjutnya untuk kalimat penutup di sini, demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya agar dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perhatikan ya, ini untuk titik komanya, kemudian penulisannya yang sering salah adalah kata terima kasih, ini dipisah dan diakhiri titik. Untuk salam penutupnya, perhatikan kata hormat ini huruf kapital, di awal huruf kapital, kemudian S-nya ini kecil ya, jangan sampai besar. Tandanya adalah antara S dan A ini harus setara ya, sejajar, kemudian diikuti dengan koma, seperti itu ya. Selanjutnya aspek-aspek penting yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan ini ada dua. Yang pertama adalah pernyataan umum, bisa dikatakan tesis ya, dan argumentasi. Argumentasi ini adalah penguat ya, menguatkan pernyataan umum. Jadi yang termasuk dalam bagian pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu argumentasi berfungsi menguatkan dari pernyataan umum tersebut. Nah ini contohnya. Jadi yang termasuk dalam tesis tadi pernyataan umum awal, yaitu kaitan sampai bagian identitas dan tujuan pelamar, pengajuan permohonan kerja, itu bagian tesis ya, bagian pernyataan umum. Selanjutnya bagian argumentasi. Di sini kan
penguatan ya, sebagai pendukung adanya tesis tadi ya, sebagai bahan pertimbangan yang meliputi ada beberapa di sini ya sebagai bahan pertimbangan sampai kalimat penutup. Ini termasuk argumentasi sebagai pendukung dari identitas dan tujuan pelamar, sehingga tujuannya semoga saja bisa tercapai dengan adanya argumentasi ini yang berupa bahan pertimbangan. Maksudnya itu ya, berarti ada 2, pernyataan umum atau tesis, yang kedua argumentasi. Bagaimana caranya untuk menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur surat yang didapatkan? Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan menggali informasi dalam surat lamaran pekerjaan. Informasi yang dapat digali seperti apa? Misalnya, tempat dan waktu pembuatan surat lamaran pekerjaan harus jelas di situ ya. Identitasnya pelamar harus jelas. Ketika kalian ingin menyimpulkan ini ada sebuah surat lamaran pekerjaan, silakan kalian simpulkan dari sistematika, unsur, isi. Lah bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggali informasi yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, yang digali itu apa saja? Yang pertama yang perlu diketahui adalah tempat dan waktu pembuatan harus jelas, kapan, identitas pelamarnya siapa, alamatnya mana harus jelas, isi surat lamaran pekerjaannya apa, di situ mengajukan permohonan kerja sebagai apa juga harus jelas. Itu isinya, informasi penguatan identitas pelamar. Berarti bahan pertimbangan apa saja yang akan dilampirkan oleh pelamar agar si pelamar ini dapat diterima di instansi yang dituju, seperti itu, serta salam pembuka dan penutup. Jadi itu cara menyimpulkan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, di dalam surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan unsur kebahasaan ketika kalian ingin menulis. Yang pertama apa? Yang pertama kali itu adalah ketepatan dalam pemilihan kata. Ya, tepat dalam pemilihan kata. Jadi jangan sampai salah dalam memilih kata seperti tadi. Ya, foto tadi salah, masih salah. Yang betul pas foto digabung, fotokopi ya, yang betul fotokopi digabung, tidak boleh fotokopi. Jadi harus tepat dalam pemilihan kata, tidak boleh bertele-tele, sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua adalah kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Jadi penggunaan kalimat yang efektif di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang tidak efektif. Dan Bu, contohnya kalimat efektif itu yang bagaimana? Dan yang tidak efektif bagaimana? Contoh singkat dan contoh mudahnya, misalnya kata para bapak-bapak. Nah, itu tidak efektif. Yang efektif para bapak, karena itu nanti jamak ketemu jamak, parah itu sudah jamak, bapak-bapak itu sudah jamak, jadi itu tidak termasuk efektif. Berarti efektifnya bagaimana? Berarti para bapak sedang berkumpul untuk ronda malam. Nah, itu termasuk kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu hanya memiliki satu makna, tidak boleh ambigu, bermakna ganda, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kepaduan paragraf. Paragraf itu harus padu, harus baik antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, harus nyambung, tidak boleh memiliki inti yang berbeda antara paragraf satu dengan paragraf lainnya, harus saling keterkaitan. Terakhir nomor 4 di sini, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi menyesuaikan, kalau tempat tanggal pembuatan surat penggunaan tanda komanya yang betul letaknya di mana, terus tidak boleh di akhir titik, itu harus paham betul ketepatan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Usahakan bahasa itu harus baku ya, karena surat lamaran pekerjaan termasuk dalam surat resmi, meskipun termasuk jenisnya surat pribadi tapi sifatnya
resmi, sehingga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Singkat, tidak usah terlalu panjang, tapi mudah dipahami, padat, dan jelas. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Usahakan tulis tangan di kertas folio, sehingga tahu betul bagaimana karakter kalian ketika menulis, bagaimana kebersihan kalian ketika menulis, itu sudah ada penilaiannya sendiri. Jadi diperhatikan. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Nah, ini sudah ya, nomor 4 ini harus diperhatikan. Tidak boleh banyak coretan, tidak boleh banyak tipekan. Itu akan mempengaruhi penilaian dari pihak instansi yang kalian tuju. Yang kelima, isi secara jelas ya. Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Jadi usahakan ketika kalian melamar atau menulis surat lamaran pekerjaan, isi secara jelas data atau identitas pribadi kalian. Harus jelas, jangan sampai ada yang salah, terutama di nomor HP. Kemudian informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dalam arti di sini sebagai bahan pertimbangan ketika kalian memiliki sertifikat, ketika memiliki piagam, silakan bisa dilampirkan dan diberikan bukti lampirannya berupa fotokopi piagam, fotokopi sertifikat dan sebagainya sebagai pendukung, biar kalian itu bisa diterima di perusahaan tersebut, setidaknya bisa dipanggil untuk wawancara, seperti itu ya. Terakhir, lampirkan sertifikat pendukung, tadi sudah saya jelaskan, yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Seperti itu, mungkin itu yang dapat Burum sampaikan kaitannya dengan surat lamaran pekerjaan ya. Semoga untuk pembelajaran tentang surat lamaran pekerjaan hari ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.